Oke. Baik. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, pada pagi hari ini, tepatnya hari Selasa, ya, tanggal 5 Agustus 2025, Mabes Polri melalui Barreskrim Polri, yaitu Dirtipideksus, akan menyampaikan terkait dengan perkembangan yang selama ini juga kami ucapkan terima kasih. Teman-teman media selalu mengawal terkait dengan perkembangan informasi yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Rekan-rekan, pada hari ini akan dipimpin oleh langsung Dirtipideksus Barreskrim Polri yang kami hormati Bapak Brigadir Jenderal Polisi Helvi Assegaf SIK MH, dan selalu kita melakukan kolaborasi. Dalam hal ini juga ada Deputi 1 Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Bapak Dr. I Gusti Ketut Astawa SOS MM. Selamat datang Bapak yang kami hormati. Kemudian juga dari Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Bapak Moga Simatupang SOS diwakili selaku Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Juga yang kami hormati, hadir di sini Bapak Direktur Investigasi Kementerian Pertanian, Brigadir Jenderal Polisi Kurniawan Effendi SIK. Yang kami hormati juga di sini ada Kabak Penum dan Wadir Tipideksus serta Kasubit 1 Dirtipideksus Barreskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Edi Suranta Sitepu SIK MH, serta seluruh penyidik yang saya hormati. Rekan-rekan, pada minggu yang lalu telah disampaikan perkembangan tentang penetapan tersangka perkara beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Namun saat ini akan ada perkembangan kembali yang akan langsung disampaikan, bisa kita dengarkan langsung dari Dirtipideksus Barreskrim Polri selaku Kasatgas Pangan Polri, Brigadir Jenderal Polisi Helvi Assegaf SIK MH. Untuk waktu kami persilakan kepada Bapak Dirtipideksus. Terima kasih Bapak Karopenmas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Yang kami hormati Deputi 1 Badan Pangan Nasional Bapak Dr. I Gusti Ketut Astawa. Yang kami hormati Direktur Tertib Niaga Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan Bapak Mario Jusko. Yang kami hormati Direktur Investigasi Kementan Kementerian Pertanian Brigjen Pol Kurniawan Effendi. Yang kami hormati Kabak Penum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol RD Caniago, Kasubdit 1 Dirtipideksus Barreskrim Polri, Kombes Pol Edi Suranta Sitepu, para kanit, para penyidik yang menangani perkara hari ini kami sampaikan, serta rekan-rekan media yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya hari ini dapat berkumpul bersama dalam acara press release penetapan tersangka perkara beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan oleh Satgas Pangan Polri, Direktorat Tipideksus Barreskrim Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, kami Satgas Pangan Polri ingin menyampaikan perkembangan hasil penyidikan perkara memproduksi dan memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan yang diproduksi
dan diedarkan oleh PT PIM untuk 4 merek beras, yaitu merek Sania, merek Fortune, merek Sofia, dan merek SIP. Siang hari ini, Satgas Pangan Polri ingin menyampaikan perkembangan penyidikan perkara terhadap PT PIM dari hasil pemeriksaan saksi ahli perlindungan konsumen, ahli laboratorium terkait dengan pengujian mutu produk Kementan, dan ahli pidana telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi dan peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Secara garis besar, kami jelaskan bahwa dasar daripada pengungkapan perkara ini adalah laporan polisi nomor LPA 22 bulan 7 2025 tanggal 23 Juli 2025, surat perintah penyidikan nomor 718 bulan 7 2025, surat perintah penyidikan nomor 776 31 Juli 2025, surat perintah tugas penyidikan nomor 719 tanggal 23 Juli 2025, dan surat perintah tugas penyidikan nomor 777 tanggal 31 Juli 2025. Baru kami sampaikan kronologis perkara sebagai berikut. Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan merek beras premium Sania, Fortune, Sofia, dan SIP yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan, dan telah ditemukan adanya peristiwa pidana sehingga hasil gelar perkara ditingkatkan status ke tahap penyidikan. Selanjutnya, selama proses penyidikan terhadap produsen PT PIM yang memproduksi beras premium merek Sania, Fortune, Sofia, dan SIP, Satgas Pangan Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 24 orang, pemeriksaan terhadap ahli laboratorium pengujian mutu produk Kementan, ahli laboratorium pengujian beras, ahli perlindungan konsumen, dan ahli pidana. Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti bersama dengan Puslapor Polri, petugas pengambil contoh PPC, Kementerian RI, di satu lokasi di kantor gudang PT PIM di Serang, Banten. Lanjutnya melakukan uji laboratoris di laboratorium penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik. Dari hasil tersebut ditemukan fakta-fakta penyidikan. Hasil penyidikan sebagai berikut: ditemukan adanya beras premium merek Sania, Fortune, Sofia, dan SIP yang didapat dari beberapa lokasi pasar tradisional dan retail modern, dan setelah dilakukan uji laboratorium diketahui hasil komposisi beras tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128/2020 yang ditetapkan dalam Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Selanjutnya, tidak ada arahan khusus dari direksi korporasi PT PIM untuk memastikan terjaminnya standar mutu beras sesuai dengan ketentuan. Bahkan setelah adanya temuan daripada penyidik, telah dilakukan teguran tertulis dan permintaan klarifikasi pada tanggal 8 Juli 2025 yang lalu. Pihak direksi hanya menanyakan secara lisan kepada manajer factory dan tidak ada upaya perbaikan terhadap temuan tersebut. Fakta lain yaitu ditemukan adanya dokumen instruksi kerja SOP, tes analisis QC, proses produksi beras, dan pengendalian ketidaksesuaian produk atau proses, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pengawasan dengan baik. Fakta yang ditemukan yaitu petugas QC yang juga melakukan uji lab hanya 1 orang yang tersertifikasi dari total 22 pegawai. Sesuai aturan QC,
harus dilakukan kontrol QC setiap 2 jam. Faktanya hanya dilakukan 1-2 kali setiap harinya. Berdasarkan fakta hasil penyidikan tersebut, penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan 3 orang tersangka sesuai dengan peran dan perbuatan yang dilakukan, yaitu 1. Saudara S selaku Presdir PT PIM. 2. Saudara AI selaku Kepala Pabrik PT PIM. 3. Saudara DO selaku Kepala Quality Control PT PIM. Modus operandi yang dilakukan yaitu pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128 2020 yang telah ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Barang bukti yang telah disita oleh penyidik, yang pertama, beras total 13.740 karung dan 58,9 ton. Beras patah beras premium merek Sania, Fortune, Sofia, dan Sip dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg. Kemudian penyidik juga melakukan penyitaan beras patah besar sebanyak 53,150 ton dalam kemasan karung. Selain itu juga melakukan penyitaan beras patah kecil sebanyak 5,750 ton dalam kemasan karung, serta dokumen legalitas dan sertifikat penunjang meliputi dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standar operation procedure, pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara. Penyidik juga melakukan hasil uji lab di Laboratorium Kementan RI terhadap 4 merek tersebut, merek Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Selanjutnya disita juga 1 set mesin produksi beras, mesin drying section, husking section, milling section, blending section, dan packing. Pasal yang dilanggar, tindak pidana perlindungan konsumen dan atau pencucian uang dengan cara memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A, E, dan F Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, ancaman hukuman yaitu 5 tahun penjara dan denda 2 miliar. Sedangkan Undang-Undang TPPU pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut yaitu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap ahli korporasi untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi PT PIM dalam perkara ini, dan memohon analisis transaksi keuangan PT PIM kepada PPATK. Komitmen Polri, Satgas Pangan Polri menghimbau kepada para tersangka dan pihak terkait dalam perkara produksi memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu untuk kooperatif selama menjalani proses penyidikan. Dan Polri komitmen untuk terus melakukan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana di bidang pangan, khususnya peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk menindak tegas para pelaku usaha yang melakukan praktik curang yang merugikan konsumen dan melanggar ketentuan yang berlaku
guna menjaga stabilitas pangan nasional. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih cermat dalam membeli beras. Pastikan produk memiliki label yang jelas, memenuhi standar nasional Indonesia, dan sesuai dengan berat bersih yang tertera. Kami berharap upaya penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Sekian dan terima kasih. Waktu kami kembalikan pada Bapak Karopenmas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur atas penjelasannya. Rekan-rekan, itulah wujud komitmen Polri melalui Barreskrim Polri, Satgas Pangan, bahwasannya apa yang menjadi perhatian masyarakat dan tentu akan menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden dan Kapolri telah memberikan petunjuk pelaksanaannya pada Satgas Pangan melalui kolaborasi kementerian terkait. Maka sejauh ini yang sudah disampaikan adalah merupakan komitmen memberikan rasa keadilan dan transparansi kepada seluruh masyarakat. Silakan rekan-rekan media, apabila ada pertanyaan pada konteks khususnya apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, saya kasih satu sesi 3 penanya pertama. Silakan sebutkan nama dan apa nama medianya. Silakan. Satu dulu, sesi 1. Baik, silakan, Pak. Saya Cindy, Kompas TV, Pak. Memastikan artinya 3 tersangka baru ini tidak dilakukan penahanan juga ya Pak? Dan alasannya apa? Kemudian juga mau ke dari Kemendak, Pak Punten, berarti dengan adanya temuan-temuan baru beras yang tidak sesuai dengan standar, apakah akan ada penarikan juga untuk beras-beras lain? Seperti apa instruksinya agar masyarakat juga bisa tahu? Kan kita disuruh cermat, tapi sebenarnya kita memilih beras-beras yang sudah ada labelnya juga. Jadi apakah semua beras-beras yang sedang disidik akan ditarik atau seperti apa? Sama ke Bappenas juga Pak, apakah kajian soal penghapusan klasifikasi beras premium dan medium akhirnya sudah ditetapkan, keputusannya apa? Terima kasih. Terima kasih Mbak dari Kompas. Silakan Pak Direktur, nanti lanjut dari Pak Mario dan kemudian Pak Gusti Ketut. Silakan. Terima kasih. Terhadap ketiga tersangka tersebut cukup kooperatif dalam proses penyidikan sebagai pertimbangan, sehingga kita belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan sampai dengan tadi malam. Sesuai jadwal mereka hadir memenuhi panggilan kita untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Izin Pak, sekalian sama yang pemeriksaan 3 tersangka yang sebelumnya, yang itu juga hasilnya apa Pak? Gimana? Dari PT Food Station Pak. Oh. Ya, mereka kooperatif semua sampai dengan hari ini, baik tersangka FS maupun yang dari PIM, semuanya cukup kooperatif buat kita, hadir tepat waktu sesuai dengan panggilan yang kita layangkan. Maaf Pak, yang PTFS itu diperiksa kemarin atau hari ini ya Pak? Hari ini. Oh, baru mau diperiksa hari ini. Materi pemeriksaannya apa mungkin boleh disebut sedikit? Hari ini materi pemeriksaannya terkait dengan proses, terkait dengan legalitas, ya, legalitas perusahaan, kemudian bisnis prosesnya, termasuk hasil produksinya, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing yang diperiksa, sesuai dengan kapasitasnya, jabatan yang diemban oleh masing-masing tersangka. Cek, baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan tadi, kalau kami dari Kementerian Perdagangan memang belum ada perintah penarikan. Mungkin nanti mohon izin Pak Deputi Bappenas yang akan menyampaikan lebih lanjut terkait dengan ketersediaan beras. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Izin
Badan Pangan Nasional untuk menjaga ketersediaan dan pasokan harga sudah mengeluarkan surat deputi pada tanggal 25 Juli tahun 2025. Itu yang pertama. Kemudian inti daripada surat itu adalah yang pertama meminta Aprindo untuk menjalankan transaksi penjualan beras seperti biasa. Kemudian yang kedua, stok yang saat ini sudah ada di gudang dan display penjualan untuk tetap disalurkan dan dijual kepada konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga, terhadap beras yang diindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan standar mutu beras, maka dijual sesuai dengan apa yang ada di kemasan tersebut. Intinya kemarin pada Rakortas juga diimbau agar terjadi pengurangan Rp1.000 per 5 kg. Dan ini sudah dilakukan oleh seluruh Aprindo, seluruh outlet Aprindo. Itu yang pertama. Dan kemudian kami juga melihat perkembangan ada beberapa yang menarik dan lain sebagainya. Terakhir kami juga mengeluarkan surat kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota pada tanggal 4 Agustus 2025 yang intinya mempertegas surat kami yang terdahulu, sehingga harapan kita agar teman-teman bupati, gubernur juga bisa memerintahkan dinas-dinas terkait baik perdagangan maupun pangan untuk memantau ketersediaan stok dan harga di pasaran, sehingga benar-benar beras tidak menjadi langka. Dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Dir tadi, jangan sampai terjadi panik buying karena beras relatif cukup masih ada. Dan yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua terkait dengan jenis klasifikasi beras itu sedang menunggu Pak Menko untuk melapor kepada Bapak Presiden. Kita menunggu itu. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Direktur dan Pak Deputi. Cukup, rekan-rekan? Masih ada satu pertanyaan dari, silakan sebutkan nama dan medianya, Kak Yona. Ya, terima kasih Pak Karo, Pak Dir. Izin saya Yona dari Metro TV mau bertanya Pak. Kemarin berarti ada dari pihak PT PIM ini dilakukan pemeriksaan ya Pak? Dan totalnya ada berapa orang? Apakah 3 tersangka ini diperiksa kemarin? Nah kemudian Pak, ini kan yang ditetapkan tersangka dari PT PIM saja. Namun dari merek-merek produk beras ini ada dari PT Wilmar Padi Indonesia dan PT Padi Indonesia Maju. Apakah ini dalam satu perusahaan yang sama atau anak perusahaan dari Wilmar Group gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih Kak Yona. Pak Direktur, terima kasih. silakan. Ya, kemarin 3 tersangka itu hadir di sini. Itu sama saja Wilmar Padi Indonesia dengan Padi Indonesia Makmur itu sama. Itu juga perusahaannya. Jadi tidak ada perbedaan. Direksinya ya itu juga. Hanya namanya saja berubah. Awalnya dulu Wilmar Padi Indonesia, sekarang Padi Indonesia Makmur. Tapi itu juga. Tapi masih ada kantor yang menggunakan nama PT lama, belum dirubah. Tapi secara legalitas sudah berubah semua. Maju. Makmur ya? Maju. Maju. Cukup, rekan-rekan? Baik, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Kita semua sama-sama mengikuti perkembangan ini dan tentunya secara strategis teman-teman media juga bisa melihat bagaimana komitmen Polri, terutama Satgas Pangan yang terlibat dan termasuk dari beberapa kementerian lembaga yang terkait. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan untuk perkembangan saat ini. Dan maka dari itu kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Udah. Ya.